sesuai ketentuan Kementerian Sosial jika memenuhi syarat dan kriteria penerima bantuan program Keluarga Harapan. Masyarakat silakan mendaftarkan dengan mengikuti tahapan pendaftaran sebagai berikut. Sobat Bansos Indonesia, program Keluarga Harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat. Dalam sosial media, banyak yang mempertanyakan bagaimana dan apa syarat mendapatkan bantuan sosial PKH ini. Setelah tayangan berikut, akan dipaparkan bagaimana cara dan syarat menjadi penerima program Keluarga Harapan. Tetap bersama kami, dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi agar berita terupdate dari channel kami. Saya Amran akan segera kembali. Program Keluarga Harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat. Bantuan ini bertujuan untuk membantu masyarakat Indonesia, khususnya untuk ibu hamil dan balita, serta mengatasi dampak pandemi COVID-19 dan menggerakkan ekonomi nasional. Program bantuan sosial ini tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor 02-DS.02.01-01-2020 tentang Indeks dan Faktor Penimbang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan 2020. Adapun batasan bantuan, meski demikian, Kementerian Sosial membatasi bantuan program Keluarga Harapan jika dalam satu keluarga terdapat ibu hamil, pelajar, lansia, atau disabilitas. Penghitungan bantuan sosial program Keluarga Harapan dibatasi maksimal 4 orang dalam satu keluarga. Pembatasan penghitungan ini tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga tentang Indeks Bantuan Sosial. Adapun rincian besaran bantuannya, yakni ibu hamil nifas dibatasi maksimal kehamilan kedua di dalam keluarga program Keluarga Harapan. Anak usia dini sebanyak-banyaknya 2 anak di dalam keluarga PKH. Anak usia sekolah SD sederajat sebanyak-banyaknya 1 anak dalam satu keluarga PKH. Anak usia sekolah SMP sederajat sebanyak-banyaknya 1 anak dalam keluarga PKH. Anak usia sekolah SMA sederajat sebanyak-banyaknya 1 anak dalam keluarga PKH. Lanjut usia dengan usia 70 tahun atau lebih dari 70 tahun sebanyak-banyaknya 1 orang dalam keluarga PKH. Penyandang disabilitas berat sebanyak-banyaknya 1 orang di dalam keluarga PKH. Apabila dalam suatu keluarga ada banyak anak dengan kategori usia yang berbeda-beda, yang didahulukan adalah anak usia dini. Sobat Bansos Indonesia, paparan berikut ini adalah hal yang sangat dinanti-nanti karena menyangkut alur pendaftaran bantuan sosial program Keluarga Harapan. Dilansir dari laman resmi Pemerintah Republik Indonesia https://indonesia.go.id, sesuai ketentuan Kementerian Sosial, jika memenuhi syarat dan kriteria penerima bantuan program Keluarga Harapan, masyarakat silakan mendaftarkan dengan mengikuti tahapan pendaftaran sebagai berikut. Warga miskin mendaftarkan diri ke desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK. Pendaftaran ini akan dibahas di musyawarah di tingkat desa atau kelurahan untuk menentukan kelayakan warga untuk masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS berdasarkan identifikasi awal maupun usulan baru. Musyawarah desa atau musyawarah kelurahan akan menghasilkan berita acara yang ditandatangani oleh kepala desa atau kelurahan dan perangkat desa lainnya untuk kemudian menjadi prelis akhir.
Selanjutnya, prelis akhir ini digunakan oleh Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap DTKS melalui kunjungan rumah tangga. Selanjutnya, data yang telah diverifikasi dan divalidasi kemudian dicatatkan di dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial SIKS 6 offline oleh operator desa atau operator kecamatan untuk kemudian diekspor berupa file extension 6. File tersebut kemudian dikirim ke Dinas Sosial untuk dilakukan impor data ke dalam aplikasi 6 online. Selanjutnya, hasil verifikasi dan validasi ini dilaporkan kepada Bupati atau Wali Kota. Bupati, Wali Kota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data yang telah disahkan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Kementerian Sosial. Penyampaian dilakukan dengan cara mengimpor data hasil verifikasi validasi tadi ke 6NG dan mengubah surat pengesahan Bupati atau Wali Kota serta berita acara musyawarah desa dan musyawarah kelurahan. Setelah musyawarah desa, berita acara ini diambil kemudian diisi berdasarkan musyawarah desa. Saya simpan misalnya di dokumen, kemudian kita ekspor. Nah, setelah nanti diekspor, hasil ekspornya akan dikirim ke Kementerian Sosial untuk merubah semua data hasil perubahan yang kita lakukan. Ini adalah aplikasi. Adapun data penerima program Keluarga Harapan dapat dilihat di laman https://dtks.kemensos.go.id dengan cara memasukkan NIK nomor induk kependudukan penerima manfaat. Sobat Bansos Indonesia, demikian syarat dan cara mendapatkan bantuan program Keluarga Harapan. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika ada komentar, silahkan diisi pada kolom komentar dan jangan lupa like juga subscribe. Kami nantikan jika informasi ini bermanfaat. Saatnya saya Amran undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.